Filler adalah suatu tindakan medis di mana kita menyuntikkan suatu zat yang berbahan dasar hyaluronic acid di bawah permukaan kulit dengan tujuan untuk memberikan volume atau mengisi pada area-area wajah yang kosong. Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi hari ini dengan aku Dr. Pipin Siahaan dari AST Clinic. Hari ini kita mau bahas tentang filler. Pasti kalian pada penasaran kan apa itu filler? Yuk mari kita lihat penjelasan filler kali ini bersama aku. Filler adalah suatu tindakan medis di mana kita menyuntikkan suatu zat yang berbahan dasar hyaluronic acid di bawah permukaan kulit dengan tujuan untuk memberikan volume atau mengisi pada area-area wajah yang kosong. Manfaat dari filler adalah, seiring dengan usia, pastinya kita akan mengalami kekenduran wajah maupun wajah akan terasa lebih kosong. Nah, disitulah pentingnya kita memerlukan tindakan filler untuk mengisi area-area wajah yang kosong tersebut. Sebenarnya nggak cuma untuk mengisi area wajah yang kosong aja loh, filler juga bisa digunakan untuk memberikan volume yang lebih menarik, misalnya di area dagu ataupun di area bibir. Nanti kita simak lagi penjelasannya ya. Nah, masih banyak juga yang penasaran tentang apa bedanya filler dengan botox. Seperti video-video yang kemarin, aku sudah menjelaskan tentang botox, kalau botox dan filler sama-sama tindakan disuntik atau tindakan injeksi. Namun bedanya adalah kalau botox dia disuntikan untuk mengurangi kerutan. Nah, sementara kalau filler dia disuntikan untuk memberikan volume atau isi pada bagian wajah. Filler itu aman dilakukan apabila ada beberapa syarat. Satu, misalnya filler yang digunakan itu berbahan dasar hyaluronic acid, yang dimana filler hyaluronic acid itu tidak permanen sifatnya. Nah, kedua, kalian harus tahu bahan yang dipakai. Pastikan dokter atau saya biasanya memberitahukan atau menunjukkan kepada pasien pada saat mau dilakukan filler. Filler apa yang dipakai, lalu biasanya ada beberapa brand yang memang ada keunggulannya masing-masing. Yang ketiga, kalian harus tahu dokter yang menyuntikannya, kalau bisa sudah memang kompetensi di bidang tersebut. Dan kalian harus pintar memilih klinik yang mencakup semuanya tadi itu, memakai brand yang baik, lalu dengan dokter yang memang sudah berpengalaman. Area mana aja sih yang bisa di filler? Nah, pertama, untuk mengisi kekosongan, kita bisa memberikan suntikan filler di area bawah mata dan juga area pipi. Karena seiring dengan usia, area tersebut menjadi sangat turun dan sangat kendur, bahkan sangat kosong. Makanya kita perlu menyuntikkan filler di area tersebut. Juga bisa di area pelipis. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan efek proporsi wajah yang lebih enak dilihat. Biasanya itu di area dagu maupun di area bibir. Dagu misalnya pada kasus-kasus yang dagunya pendek, kita bisa menyuntikkan filler di area dagu agar wajahnya tampak lebih proporsional. Juga untuk area bibir, biasanya bibir-bibir yang tipis atau bibir-bibir yang kering, kita bisa tambahkan filler untuk memberikan atau kesan bibir yang lebih sehat, yang lebih warnanya lebih merah, dan juga bentuk dan volumenya yang lebih baik. Filler bertahan 6-24 bulan tergantung dari brand yang dipakai. Makanya kalian harus cermat, kalian harus bisa menanyakan sama dokter brand apa yang dipakai untuk kalian dilakukan filler tersebut.
Efek samping filler itu yang paling sering ditanya sama pasien, karena beberapa pasien masih mikir kalau filler itu sama dengan suntikan yang zaman dahulu yang untuk membentuk wajah jadi jadi lebih bervolume, namun makin lama makin tidak enak dilihat. Sebenarnya filler itu kan tadi saya udah jelasin di awal kalau kandungannya adalah hyaluronic acid. Jadi dia sifatnya tidak permanen, dia sudah ada di kulit kita, yang seiring dengan usia akan menghilang atau berkurang. Nah, injeksi filler atau hyaluronik yang dipakai untuk memberikan volume itu sifatnya lebih kental, makanya dia bisa memberikan volume pada wajah. Yang tersering biasanya efek sampingnya ialah lebam, lalu kemerahan, dan gatal di area suntikan tadi. Namun biasanya dokter yang sudah mengerti anatomi wajah harusnya bisa mengerjakan filler dengan lebih cermat dan lebih hati-hati. Makanya kalian juga harus bijak, kalian harus pintar untuk memilih dokter dan brand yang dipakai pada saat kalian mau melakukan filler. Pada saat dokter menyuntikkan filler, hasilnya akan langsung terlihat. Nah, biasanya pasien akan sangat senang melakukan filler karena tindakan filler itu salah satu tindakan yang non-invasif dan juga efek sampingnya akan lebih minimal. Apabila itu tadi ya, kalian harus tepat memilih dokter dan memilih brand yang benar. Nah, segitu dulu penjelasan aku tentang filler. Buat kalian yang masih penasaran dan masih pengen tahu banyak tentang filler, kalian bisa datang ke AST Clinic, kalian bisa konsultasi dengan dokter-dokter di AST Clinic. Jadi kalian bisa merasakan pengalaman kalian dengan filler di AST Clinic. Ditunggu ya!